Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Asfia Miskatu Zahra, NIM 2120181. Perkenalkan, nama saya Siti Ansyiratno, NIM 2120175. Perkenalkan, nama saya Agnes Aprilia Putri, NIM 2120188. Saya Lutfia Astuti Koha, NIM 2120342. Kami dari kelompok 1 Usul Fikih. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai studi perbandingan usul fikih dan fikih. Saya akan menjelaskan tentang pengertian usul fikih dan fikih. Usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan kata. Kata usul merupakan jamak plural dari kata asal. Kata usul secara etimologis mempunyai arti berakar, berasal, pangkal, asal, sumber, dan secara etimologis, fikih berasal dari kata fakana, yufakihu, fakham, yang berarti pemahaman. Pemahaman yang dimaksud di sini adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, fikih menunjukkan pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif. Selanjutnya yaitu tentang objek kajian usul fikih dan fikih. Objek kajian usul fikih itu adapun yang menjadi pembahasan usul fikih ialah dalil-dalil syarak sendiri dari segi bagaimana penunjukannya pada suatu hukum secara ijmali atau garis besar. Sedangkan objek kajian fikih itu adalah perbuatan-perbuatan mukallaf dari sisi penetapannya hukum syariat padanya. Contohnya dalam bidang muamalah, munaqahat, dan ibadah. Kalau muamalah itu seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan pegadaian. Sedangkan munaqahat itu adalah mengadakan akad pernikahan dan pemeliharaan anak. Sedangkan ibadah itu seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara fikih dengan usul fikih. Fikih mengacu pada ilmu yang membahas mengenai hukum Islam secara praktis. Sedangkan usul fikih mengacu pada ilmu yang membahas tentang metode dalam menggali hukum dari dalil-dalil yang ada. Usul fikih merupakan proses istinbat atau menggali hukum dari dalil-dalilnya. Sedangkan fikih merupakan hasil atau produk dari usul fikih yang dituangkan ke dalamnya. Fikih tidak akan pernah ada apabila usul fikih tidak bekerja. Perkembangan dan kemajuan fikih dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan usul fikih. Dengan demikian, fikih sangat bergantung dan berhubungan dengan usul fikih. D. Tujuan usul fikih dan fikih. Tujuan usul fikih yang pertama yaitu menetapkan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu untuk menentukan bahwa sesuatu masalah baru yang tidak ditemukan hukumnya dalam kitab-kitab terdahulu. Kedua, mengetahui lebih mendalam bagaimana upaya dan metode yang harus ditempuh dalam merumuskan kaidah sehingga berbagai masalah yang muncul dapat ditetapkan hukumnya. Lalu tujuan fikih yaitu untuk menerapkan hukum syariat
pada amal perbuatan manusia, baik tindakan maupun perkataannya. Dengan mempelajarinya, orang akan tahu mana yang diperintah dan mana yang dilarang, mana yang sah dan mana yang batal, mana yang halal dan mana yang haram, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kegunaan usul fikih dan fikih. Kegunaan usul fikih yang pertama yaitu untuk mengetahui kaidah-kaidah dan metodologi ulama-ulama mujtahid dalam mengistinbatkan hukum. Yang kedua, untuk memantapkan pemahaman dalam mengikuti pendapat ulama mujtahid setelah mengetahui alur berpikir yang dipergunakannya. Yang ketiga, mengetahui metode yang dikembangkan para mujtahid dapat menjawab berbagai kasus-kasus hukum baru. Yang keempat, terpelihara dari penyalahgunaan dalil. Yang kelima, berguna untuk memilih pendapat yang terkuat di antara berbagai pendapat. Lalu kegunaan fikih. Kegunaan fikih adalah untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia. Aspek-aspek kepentingan manusia itu menurut para ulama dapat diklasifikasikan menjadi 3 aspek, yaitu daruriyat primer, hajiyat sekunder, dan tahsiniyat stabilitas sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.